Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Lili Indasari. Kali ini saya akan memaparkan atau sharing untuk aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran ini biasanya menggunakan Microsoft Word, Excel atau Spreadsheet, dan PowerPoint. Mungkin aplikasi ini bagi beberapa orang sudah sering digunakan, tapi ada juga yang mungkin belum tahu, belum paham untuk menggunakan aplikasi ini. Yang nanti akan saya pakai adalah Microsoft Word 2013. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Word. Apa saja yang dikenalkan, yaitu bagaimana cara membuka atau memulai Word-nya, kemudian cara menyimpannya, mengenal tools atau toolbar yang akan digunakan di Microsoft Word 2013, dan bagaimana cara membuka file yang sudah kita buat atau yang sudah kita ketik. Untuk materi kali ini, aplikasi perkantoran ini yaitu tadi saya sudah katakan, ada Word, kemudian Excel, PowerPoint. Word-nya nanti akan menggunakan adalah Microsoft Office Word 2013. Adapun hal-hal yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu bagaimana cara membuka aplikasinya, kemudian menyimpan, kemudian menjalankannya, membuat dokumen baru, kemudian nanti membuka dokumen baru ataupun membuka dokumen yang sudah pernah Anda ketik. Kemudian bagaimana menggunakan beberapa fasilitas dari menu home yang ada di Office 2013 atau Word 2013. Saat ini bagaimana menjalankannya? Ini ada beberapa halnya. Klik logo pada Windows Toolbar, kemudian All Program, kemudian pilih Word 2013. Ini ya. Kadang-kadang ada yang dari awal di bawah sini biasanya, kemudian Start, kemudian di sini All Program, dicari ini. Ada yang dia Office 2013 baru keluar lagi. Ada yang langsung biasanya dia otomatis keluar Word seperti ini. Ini tampilan pada saat loadingnya. Ini layar awal Word-nya. Kalau sudah kebuka seperti ini, nanti kita bisa pilih di blank dokumen untuk memulai layar atau area pengetikan di Microsoft Word 2013. Ini tampilan editor MS Word 2013, ya. Di sini inilah untuk atau area untuk pengetikan yang mau kita ketik. Nah, ini ada beberapa bagian-bagiannya. Ini ada shortcut-nya, yaitu biasanya di sini ada tombol simpan, undo, redo, kemudian nanti kalau misalnya mau ngeprint, kita mau lihat hasil printnya di mana. Kemudian di sini ada save in-nya juga. Untuk lebih detailnya nanti akan saya praktekkan untuk dari mulai membuka sampai kita mengetik di area Word-nya. Ini beberapa menu yang harus Anda pahami. Biasanya kalau sudah sering pakai ini sudah familiar ya. Sini ada menu barnya. Menu barnya terdiri dari Home, Insert, Design, dan lain sebagainya. Masing-masing menu bar ini nanti dia punya bagiannya lagi. Contoh misalnya di Home ini dia ada menunya seperti ini nih. Atau toolbar atau sub menu dari Home-nya. Ada untuk buat tulisannya, kemudian paragraf, kemudian clipboard-nya nanti ada. Masing-masing di tiap menunya dia memiliki toolbar. Ini editor kerja yang tadi saya sudah katakan. Nah, ini status bar biasanya ada di bawah ini. Mau dikecilin atau dibesarin, ini ada di sini. Bagaimana menyimpan dokumen baru di Microsoft Office Word? Caranya kalau misalnya sudah diketik, ada beberapa hal. Bisa klik ke menu Save As, ya. Kemudian tentukan lokasi menyimpan filenya. Kalau misalnya Anda pakai folder, tentukan dulu foldernya. Atau mau dibuat pada saat itu juga boleh. Kemudian
beri nama filenya, misalnya latihan 1 atau coba-coba dulu dan lain sebagainya, baru klik tombol save. Nah, ini ya, file, kemudian open, save as, kemudian di slide berikutnya. Nah, tentu ini untuk nama foldernya, ini adalah nama filenya, kemudian Anda klik save. Ya, ada juga dengan menggunakan save as gitu ya. Kemudian buat nama filenya, kemudian klik tombol save. Kalau sudah menyimpan dokumen, biasanya yang tadinya di atas itu title bar-nya akan berubah menjadi nama dokumennya. Kalau sudah diketik dan sering diketik, jangan lupa untuk selalu disimpan kalau Anda mengetik dalam hal yang banyak. Untuk membuka dokumen baru, sini bisa menu open, kemudian lokasi file mana yang dibuka, kemudian klik tombol open. Atau bisa juga dari Windows Explorer-nya kalau memang sudah terbiasa menggunakan Windows Explorer ya. Nah, ini tentukan filenya mana nih. Kemudian dicari folder mana, kemudian klik open. Ya, ini cara keduanya. Kemudian membuka dokumen pada Word tadi sudah juga gitu ya. Bagaimana penggunaan fasilitas pada menu home? Menu home tadi ada beberapa menunya, tadi ada font, kemudian paragraf, bagaimana cara membuatnya di editor kerja. Nah, ini contoh teksnya, ada beberapa contoh teks yang nanti akan kita praktekkan langsung gitu ya. Kita langsung praktekkan saja. Di sini ya, ini areanya tadi, ya, area untuk media pengetikan kita. Ini ada menu-menunya. Di dalam menu ini dia ada toolbarnya. Di home dia ada clipboard, ada font, paragraf, style, dan lain sebagainya. Di insert juga ada nanti menunya, ya. Toolbarnya akan berbeda lagi dengan yang ada di home. Di design, ya. Nanti Anda bisa lihat sendiri ada menu apa lagi di beberapa menu ini. Oke, kita langsung praktekkan. Misalnya kita ketik di area untuk pengetikan ini gitu ya. Sebelum pengetikan, kita lihat dulu di sini. Kalau kita belum menyimpan, ini namanya tetap dokumen di sini. Dokumen 1, 2, tergantung berapa banyak Anda membuka file Word yang ada. Kita ketik misalnya kita ngebahas tentang font gitu ya. Font 20 Papua. Untuk pengetikan huruf besar semua, bisa Anda menggunakan caps lock di keyboard Anda, atau bisa tekan shift juga, tergantung Anda mau menggunakannya yang mana. Oke, misalnya saya ketik dulu teksnya di bawah ini. Pon, dalam kurung, kan olahraga nasional. Salah satu, ini sudah saya ketik teksnya. Ada PON Papua. Jadi ada dua teks di sini yang tadi ini kita ketik. Yang ini tadi saya sudah copy filenya. Untuk mengcopy filenya, Anda bisa tekan dari keyboardnya itu Ctrl+C dan pindahkan Ctrl+V. Oke, sebelum saya menjelaskan hal tersebut, habis ini kalau filenya sudah kita ketik, jangan lupa disimpan. Bagaimana cara menyimpannya? Yaitu bisa Anda tekan file di sini, kemudian save as, kemudian Anda pilih mau simpannya di mana. Kalau misalnya ada drive-nya, Anda mau simpan di drive mana, klik di browse ini, cari foldernya, atau Anda mau buat folder sendiri, mau buat folder lain. Kalau saya simpannya di sini, buat folder baru misalnya di D saya, kemudian di sini new, kemudian folder. Misalnya saya kasih nama latihan Word. Enter. Kemudian diklik di sininya untuk foldernya.
Kemudian kasih nama filenya. Kasih nama filenya, kasih nama filenya adalah coba ketik misalnya. 1, kita save ya. Yang tadinya di sini masih tadi dokumen, kalau sudah disimpan, di sini akan berubah jadi coba ketik 1. Kemudian berikutnya, kita masih memanfaatkan di menu home. Tulisan ini bisa kita ganti-ganti sesuai dengan kebutuhan. Kita akan memanfaatkan di font sini, ya, untuk mengganti tulisan yang ada di sini. Misalnya tulisannya ini mau lebih besar sedikit, kita drag. Cara ngedrag itu yaitu taruh kursornya di ujung sini, kemudian tekan, tarik atau di drag. Kalau sudah misalnya fontnya ini kita kasih misalnya biar lebih besar kelihatan, kita kasih 20. Kemudian saya mau jenisnya agak dibedain. Misalnya kalau ini untuk menentukan font, kalau ini untuk menentukan jenis fontnya. Misalnya saya mau jenis fontnya adalah Arial Black atau misalnya Algerian. Atau kita pilih Arial. Nah, ini ada berbagai macam jenis tulisannya, tergantung kebutuhannya mau pakainya yang mana. Misal di sini saya pilih Arial. Maka antara tulisan yang ini dengan yang ini akan berbeda. Ya. Kemudian ini misalnya judul yang ini kita mau drag juga, mau dikasih beda. Kita drag ya, caranya tadi taruh kursornya di sebelah sini, ditahan mouse-nya atau di drag sampai ke ujung sini. Kemudian pilih fontnya saya mau agak besar, misalnya 20 atau misalnya 24. Oke, klik 24. Tulisannya jenisnya misalnya kita cari Britannic Bold misalnya. Klik. Nah, ini akan seperti ini. Kemudian tulisan ini saya mau rubah lagi. Untuk yang fontnya tadi sudah pakai Pak Arial ini. Yang ini kita pakai misalnya Time New Roman. Biasanya standarnya ini kalau untuk pengetikan dia menggunakan Time New Roman. Misalnya maunya 12 standarnya. Oke, ya. Inilah teks atau tulisan dasar yang bisa Anda buat atau Anda kerjakan. Kalau misalnya Anda mau menambahkan file baru supaya tidak buka tutup, cara mudahnya yaitu tinggal Anda klik atau tekan Ctrl sama huruf N dari keyboard Anda. Demikianlah pertemuan kali ini membahas dasar-dasar Word ya, dari mulai Anda mengenal toolbarnya, kemudian cara menyimpan, mengopinya, kemudian membuka filenya, dan mengetik di area ketik yang sudah disediakan Word. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari. Terima kasih, sampai jumpa.